Lagu Indonesia Raya selalu dikumandangkan ya guys di setiap kejurnas atau kejuaraan nasional lomba Tamiya ya guys. Nah, konten yang saya akan buat kali ini ada hubungannya dengan kejurnas STB ya guys. Oh ya, jika kalian belum menonton kejurnas STB seri 1 ya guys, itu bisa nanti saya sematkan di akhir video ya guys. Yuk simak langsung videonya guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel NFT Tamiya Project. Nah, ini adalah video cuplikan kejuaraan nasional STB ya guys, atau kata orang Sundanya mah National Championship ya guys. Nah oke, seperti yang sudah di-spill di depan ya, saya akan membuat video tentang regulasi STBO Plus 2025 ya guys, yang dipakai untuk kejurnas STB ya guys. Oke, yuk simak langsung videonya guys. Regulasi STBO Plus ya guys 2025 ya guys. Nah, bagian yang pertama adalah kit ya guys. Ada 3 poin. Poin pertama, Tamiya original ya, harus original. Nah, poin yang kedua, part stick pemberat tiang bearing yang terdapat pada kit tertentu tidak boleh dipasang atau digunakan. Poin 3, stabilizer Scorpio tidak boleh berputar. Bagian pertama di regulasi ini adalah kit Tamiya harus original ya guys. Part-part stick pemberat silang bearing terdapat pada kit tertentu tidak boleh dipasang dan digunakan. Nah, kalau di Super 2 ini tidak ada yang seperti disebutkan tadi ya guys, jadi tidak masalah ya. Ya, terus stabilizer Scorpio tidak boleh berputar. Nah, kalau Scorpio ini dia ada ya guys. Nah, ini tidak boleh berputar ya guys. Ya, jadi karena fungsinya hanya untuk penstabil. Bagian kedua tentang chassis ya guys, ada 4 poin. Poin yang pertama, chassis Tamiya original, reinforced atau optional part ya. Poin kedua, dilarang menambah bentuk chassis atau brake dengan cara diamplas, dilem maupun dicor menggunakan tisu dan lain-lain ya guys. Poin 3, chassis VZ sesuai bawaan box part, laser body bebas cross sesuai chassis. Poin 4, sayap Super 2 boleh dipasang atau dilepas. Roller body boleh dipakai di chassis. Untuk bagian 2 ya, tentang chassis, ada poin tentang sayap Super 2 ya guys. Nah, ini boleh dipasang ataupun dilepas ya guys ya. Nah, terus kalau poin yang lainnya mungkin kalian sudah bisa memahaminya ya guys ya. Yang penting chassisnya original ya guys ya. Chassis harus original, reinforced atau optional parts, dan boleh karbon ya guys. Body atau cup. Nah, di bagian ini ada 1 2 3 4 5 6 7 poin ya guys. Body wajib original. Poin kedua, body tidak boleh dimodifikasi. Poin 3, body diperbolehkan dicat 50%. Poin 4, body diperbolehkan cross selama satu jenis chassis. Poin 5, body boleh dicat atau stiker 50% wajib terpasang dari keseluruhan. Chassis VZ sesuai bawaan box part lasernya atau body ya guys. Nah, poin 7, khusus lebar body broken gigan. Nah, ini ada ukurannya minimal 88.30 dan maksimal 89.00 ya guys, atau 89. Selanjutnya bagian ketiga ya guys, body atau cup ya guys. Nah, ini body harus original ya guys.
Nah, di sini saya tidak memakai yang original ya, karena bukan keperluan untuk balap ya guys. Jadi disclaimer dulu, ada part-part yang saya pakai memang tidak original ya guys, karena untuk kepentingan konten saja ya guys. Sebetulnya hanya untuk gambaran nampakannya seperti apa ya guys ya. Nah, kalau misalkan untuk balap itu harus original ya guys. Poin-poin yang selanjutnya itu body boleh dicat 50% ya guys. Jadi 50% tuh misalkan luarnya saja, nah dalamnya tidak. Nah itu boleh ya, seperti itu ya. Terus boleh di cross selama satu jenis sasis ya. Nah ini kan body Astut ya guys ya. Nah itu boleh dipakai ya di Super 2 ini ya guys. Bagian wheelset, velg atau ban ya guys. Yang poin pertama, original Tamiya. Yang kedua, semua velg karbon diperbolehkan sesuai bawaan chassis. Yang ketiga, velg tidak boleh ditembus. Keempat, velg diperbolehkan di cross sesuai bawaan chassis. Wajib sepasang depan belakang dan boleh kombinasi seperti memakai small medium, medium large, 5 spoke, Y-spoke dan seterusnya ya. Selanjutnya, semua tipe ban boleh dipergunakan, soft, super hard, marun, dan boleh kombinasi, wajib berpasang atau 2 pasang. Jadi hard super hard atau marun super hard dan seterusnya. Selanjutnya, ban diperbolehkan dibubut dengan ukuran medium 25 sampai 60. Maksimal 26.60. Ban small 23.60, maksimal 24.60. Selanjutnya yang large 29.60, maksimal 30.50. Poin selanjutnya, dilarang menggunakan as naci atau hard shaft atau di luar original part. Poin yang terakhir di bagian wheelset, velg ban, as ukuran 72 mm hanya kit Super X atau Super XX ya guys. Sekarang bagian wheelset ya guys. Nah, wheelset velg atau ban ya. Jadi ini itu harus original Tamiya ya guys. Ya, tidak boleh KW ya. Nah, terus semua velg karbon diperbolehkan sesuai bawaan chassis. Ya. Nah, pokoknya yang aman itu bawaan chassis saja ya guys ya. Itu aman, pasti aman. Di screw pasti lolos ya. Nah, terus selanjutnya velg tidak boleh ditembus. Nah, ini biasanya kan ada ukuran as rodanya ya. Nah, itu ada yang ukurannya lebih panjang. Nah, itu diusahakan tidak memakai itu ya guys. Memakai yang standar saja, yang 60 mm ya guys. Terus poin selanjutnya, velg. Nah, ini kan tidak ditembus ya guys. Nah, tidak ada yang tembus ya, karena ini memang pakai yang 60 ya. Gitu. Nah, biasanya yang ditembus itu memakai yang 72 mm ya guys. Terus untuk poin yang selanjutnya, velg diperbolehkan di cross sesuai bawaan chassis. Nah, velgnya boleh ya, asal bawaan chassis ya, sesuai di aturan menggunakan wheelset ya guys ya. Itu boleh. Nah, ini saya memakai 5 spoke ya. Nah, ini masih diperbolehkan ya guys, karena banyak kit-kit Super 2 yang memakai 5 spoke ini ya guys. Yang selanjutnya, wajib sepasang depan belakang dan boleh kombinasi small medium, medium large, dan 5 spoke atau Y spoke dan seterusnya. Nah, di sini kebetulan saya memakai
yang sama ya guys untuk velgnya ya, 5 spoke. Nah ternyata dari model velg itu bisa berbeda ya guys, depan atau belakang. Yang penting satu pasangnya sama ya guys, kanan kirinya sama. Tapi kalau depan belakang itu boleh berbeda. Terus ukurannya juga bisa boleh depan misalkan small, belakang medium. Nah itu boleh, medium large itu boleh ya guys. Nah itu diperbolehkan. Nah ini saya memakai yang seragam ya, dari model velgnya seragam dan ukurannya juga seragam, memakai ukuran medium ya guys. Terus semua tipe ban boleh dipergunakan, soft, super hard, maroon. Nah di sini saya memakai settingan Tamiya juara dari Kejurnas STB seri 2 ya guys, tahun 2025 di Rido Tamiya. Nah ini itu settingannya seperti ini ya guys ya. Ini ATM nya ya guys, atau cloningnya atau apapun lah bahasanya ya. Itu untuk depan memakai bannya super hard dan belakangnya memakai maroon ya guys. Misalkan super hard kiri kanannya maroon, nah itu tidak boleh ya guys. Jadi harus sama kanan kirinya ya guys. Ya selanjutnya bagian roller set ya guys. Poin pertama, diperbolehkan berbeda warna asal sesuai chassis dan bawaan box. Yang kedua, roller maksimal 3 pasang sesuai bawaan chassis. Ketiga, dilarang merubah bentuk roller atau dibubut. Selanjutnya, toleransi ukuran roller 0,5 mm dari bawaan box. Poin kelima, kit yang mendapatkan roller karet wajib dipasang dan tidak boleh dilem atau dibikin licin atau dimodifikasi. Poin selanjutnya, diperbolehkan mengurangi jumlah roller dari bawaan chassis. Selanjutnya, roller diperbolehkan dipasang di bodi sesuai peruntukannya. Poin terakhir, jenis roller Scorpio, roller naga, roller gentong wajib dipakai sesuai bawaan kit ya guys. Nah untuk di roller set itu diperbolehkan berbeda warna asal sesuai chassis dan bawaan box. Roller maksimal 3 pasang sesuai bawaan chassis. Nah ini 2 depan terus 2 belakang ya guys. Nah yang bawah ini dia tidak berfungsi sebagai roller ya, dan tidak boleh berputar ya guys, sesuai dengan aturan yang di atas tadi ya guys, di bagian yang pertama ya, di bagian kit seperti itu. Boleh maksimal 3 pasang ya. Nah kalau ini sudah pasti boleh ya guys ya, karena hanya 2 pasang dengan roller Scorpio yang fungsinya hanya sebagai stabilizer ya, bukan sebagai roller. Terus selanjutnya, dilarang merubah bentuk roller atau dibubut ya. Nah ini nggak boleh dibubut ya guys rollernya ya. Terus ada toleransi ukuran roller ya, 0,5 mm dari bawaan box. Nah ini masih ada toleransi ya. Jadi kalau tadi dibubut tidak boleh. Nah kalau hanya untuk dikasari, karena itu salah satu tips juga ya, mengasari roller ya guys. Kalau untuk di chassis lain ya, selain chassis ini, itu ada roller yang bisa dipasang di bodinya ya guys, seperti di Broken Gigan ya, dan lain-lainnya. Yang terakhir, jenis roller Scorpio, roller naga, roller gentong wajib dipakai sesuai bawaan kit. Nah Scorpio yang ini ya guys harus dipakai. Yang penting tidak berputar ya guys. Nah tidak boleh berputar ya, harus dikencangkan ya guys. Selanjutnya adalah bagian engine, mesin, atau motor ya guys. Oke, di bagian ini ada 3 poin. Poin pertama, mabuchi tutup bening, tutup butek atau F130 SMC sesuai kit atau box.
Poin kedua, tidak boleh dinamo dangun atau dinamo berlubang 2. Nah, poin yang ketiga, wajib dilubangi atau coak untuk memudahkan proses screw. Ini saya memakai, kita buka dulu ya guys. Nah ini memakai Mabuchi ya guys. Ya, Mabuchi tutup bening, tutup butek FA130 SMC sesuai kit atau box ya. Nah ini sudah sesuai. Selanjutnya tidak boleh dinamo dangun, dinamo berlubang 2. Nah biasanya kalau di Mabuchi dia ada yang dangun tuh, maksudnya di sini ada lubangnya 2 ya guys, bolong 2 di bawah sini. Nah ini kan tidak ada bolongnya, jadi ini boleh karena bawaan kit ya guys. Nah terus selanjutnya wajib dilubangi atau dicoak. Nah ini ya, sebentar saya fokuskan dulu ke dinamonya atau ke mesinnya ya guys, sorry. Nah ini dicoak ya guys, seperti ini ya, dilubangi ya. Bagian selanjutnya gear Corona pinion atau shaft ya guys. Ini juga ada beberapa poin ya. Poin yang pertama, wajib original Tamiya atau optional AO part. Poin kedua, menggunakan gear dengan perbandingan 5:1, 4,2:1, 4:1, 3,5:1 atau 3,7:1 ya guys. Selanjutnya hanya chassis tipe 3 boleh menggunakan 6,4:1 kali 4 ya, hijau, abu atau kuning. Terus 5,1 kali 4 hijau muda, ungu atau pink. Terus selanjutnya 4:1 kali 4 coklat, kuning tua. Nah poin selanjutnya, dilarang merubah bentuk gear atau Corona shaft floating ya, itu tidak boleh. Selanjutnya bushing counter gear pada chassis AR, MA, MS, SFM boleh dipakai ataupun tidak dipakai ya guys. Wajib memasang jenis warna Corona sesuai chassis atau tidak boleh silang atau cross gear banci. Nah itu tidak boleh ya. Shaft harus terpasang dengan baik, tidak boleh loss atau dol. Poin terakhir, wajib penggerak 4x4 ya, 4 WD. Rasio gearnya ya guys, rasio gear juga penting ya, ini ada tercantum ya. Nah ini saya memakai merah coklat ya guys, 4,2:1 ya. Nah, hanya chassis tipe 3 boleh menggunakan, nah itu chassis lain ya guys, bukan di chassis Super 2 ya. Nah, saya akan membatasinya hanya di Super 2 ya guys. Ini betul-betul tidak boleh dimodifikasi sama sekali ya guys, atau di floating ya istilahnya. Bushing counter gear pada chassis AR, MA, MS, SFM boleh dipakai ataupun tidak dipakai. Nah ini untuk di gear merah coklat ini, nah saya tidak memakaikan ini ya guys. Ini biasanya ada seperti bushingnya ya guys, bushing plastiknya. Jadi boleh dipasang, boleh tidak ya guys. Wajib memasang jenis warna Corona sesuai chassis, tidak boleh silang atau cross atau gear banci. Nah ini Super 2 Coronanya warna pink ya guys, tidak boleh misalkan memakai warna orange ya guys, seperti yang di chassis MA. Nah itu tidak diperbolehkan ya. Ataupun sebaliknya di MA memakai Corona pink, nah itu juga tidak boleh ya guys. Wajib penggerak 4x4, nah, tidak boleh hanya belakangnya saja ya atau depannya saja, jadi harus 4 WD ya guys istilahnya. Bagian selanjutnya part atau lain-lain ya guys. Nah poin pertama, ring terdapat bagian dalam box hanya boleh diletakkan di bagian roller dengan maksimal 6 ring, dan lubang dudukan brake 2 pieces ya guys. Bushing atau gearbox atau clip
on off atau kunci baterai, kunci bodi boleh berbeda warna dari bawaan box. Seluruh part wajib bawaan box atau optional part original. Pemasangan brake wajib pada penempatannya. Selanjutnya hanya chassis yang mendapatkan sayap boleh dipergunakan ya. Jadi yang tidak mendapatkan sayap dari kit bawaannya itu tidak boleh dipasang ya guys. Yang selanjutnya akar wajib bawaan kit atau box dan diperbolehkan goyang. Selanjutnya baut akar harus sesuai bawaan kit atau box ya. Selanjutnya roller karet yang terdapat di SFM diperbolehkan cross box dengan ukuran yang sama. Selanjutnya terminal gold plate boleh digunakan ke semua chassis. Poin selanjutnya untuk SFM velg 5 spoke karbon diperbolehkan. Poin selanjutnya tidak boleh memodifikasi bushing roda. Nah ini yang paling menarik ya guys. Dinamo double shaft boleh dipotong menjadi single shaft dengan syarat rapi dan tidak boleh tajam, bersifat sementara sampai batas waktu tak ditentukan. Selanjutnya ground clearance minimal 1 mm. Dan yang terakhir baterai maksimal 1,2 volt ya guys. Ini ringnya maksimal ada 6 ya guys. Dan harus dipasang di roller ya guys, tidak boleh di yang lain. Nah makanya di sini saya tidak memasangkan ring ya guys, karena ini bukan berfungsi untuk roller ya guys. Hanya chassis yang mendapatkan sayap boleh dipergunakan. Nah ini seperti Super 2 ya, dapat sayap itu boleh dipakai. Dinamo double shaft boleh dipotong menjadi single shaft sampai batas waktu tak ditentukan. Nah ini kebetulan memang bawaannya untuk single shaft ya guys, karena ada yang model chassis ini ya guys. Ini chassis MS itu dia menggunakan mesinnya dual shaft ya guys. Nah itu boleh memakai dinamo ini yang dinamo double shaft dipotong ya guys. Nah itu dia guys regulasi STBO Plus tahun 2025 ya guys. Itu saja videonya guys, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.